Kita berdoa. Ya Allah, kami butuh keterangan Roh Suci menjamah pikiran kami untuk mengerti. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita garis besar latar belakang yang sudah kita pelajari lalu. Kita sekarang berada pada tahun 2020, peristiwa-peristiwa akhir zaman sesuai nubuatan yang akan terjadi. Yang pertama pada peta ini adalah bahwa kita sedang sekarang ini berada pada masa penggoncangan, masa ujian. Mari bertahan, tetap setia pada Tuhan dalam kebenaran. Kalau tidak, kita tergoncang keluar, padahal penggoncangan yang paling ujung, yaitu pada waktu tiang pertama UUHM ini terjadi, itu yang paling gawat. Sekarang belum gawat, lalu kalau kita tidak siap, tidak bertahan pada batu karang, maka pada akhirnya kita akan dikecewakan oleh Tuhan. Dikecewakan dalam arti ditolak. Jadi masa penggoncangan ini, mari pikirkan baik-baik. Sekarang kita sedang dalam masa itu. Jadi godaan-godaan setan untuk menghancurkan iman kita, bahkan fisik kita, sedang terjadi sekarang agar kita lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Mari kita tetap setia, bergantung pada Tuhan. Terus, yang di bawah garis pelangi, yang terjadi pada yang bukan umat Allah, semua ini ada sumbernya. Semua informasi ini ada sumbernya dari roh nubuatan. Jadi kita kita tidak boleh menyampaikan pendapat sendiri, tapi mesti selalu berdasarkan firman Tuhan. Kita pelajari pada pelajaran sekolah sahabat kita sekarang bahwa memang benar-benar aman kalau kita berdasarkan Alkitab dalam berteologi, dalam berpendapat agama, berkeyakinan. Nah, jadi kita harus berdasarkan Alkitab dan Wahyu 12. Wahyu 12 itu maksudnya roh nubuat. Karena pasal yang paling major dalam Alkitab menginformasikan adanya roh nubuat adalah Wahyu 12. Ada juga pada ayat-ayat lain. Jadi inilah keyakinan kita. Alkitab dan roh nubuat dasar beragama, dasar berkeyakinan, dasar berteologia. Nah, yang akan terjadi pada yang bukan umat Allah dari tahun sekarang itu sedang berlaku sampai pada waktu patung binatang berbicara atau undang-undang hari Minggu, adalah penipuan setan melalui spiritisme. Ada sumbernya dari buku Kemenangan Akhir. Mujizat penyembuhan. Nah, jadi jangan heran kalau kita melihat ada mujizat penyembuhan sekarang di luar sana, bukan di gereja Advent. Karena memang nubuatan menyebutkan begitu. Wahyu 12 ayat 12, setan sudah turun ke bumi dengan kemarahan yang luar biasa. Dia gunakan maksimal dia kekuatan supranatura membuat mujizat. Ya. Dan yang ketiga adalah kebangunan rohani palsu. Kebangunan rohani palsu itu sedang berlangsung sekarang. Jadi ada kampanye-kampanye di stadion-stadion di seluruh dunia bahkan. Dan juga ada promosi-promosi untuk kebangunan rohani.
marak sekali dan seperti ada kuasa kegiatan kebangunan rohani itu menarik banyak orang bersimpati dan menyerahkan diri pada Yesus, padahal itu palsu. Itu adalah upaya setan untuk menahan sebanyak mungkin orang di pihaknya supaya tidak siap untuk masa depan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, jadi itu yang di bagian ini, di slide pertama. Nah, seterusnya di antara slide pertama dan kedua ada tiang UUHM atau patung binatang berbicara, Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Bersamaan dengan UUHM ini karena benar-benar ini menyiksa atau kesengsaraan atau kesukaran besar bagi pemelihara Sabat. UUHM. Makanya yang kita sampaikan yang lalu bahwa UUHM ini adalah awal dari masa kesukaran. Awal dari masa kesukaran karena kita dijadikan sukar dalam hidup. Dalam arti kita dipaksa menyucikan hari Minggu, kita dipaksa untuk bekerja pada hari Sabat, dan kita sadar bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Padahal kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita tidak taati undang-undang hari Minggu, kesukaran. Nah, saya membacakan di sini, kebetulan saya pegang buku catatan saya di sini. Ini adalah textbook mata kuliah eskatologi di kampus kita di Universitas Kelabat untuk Fakultas Teologi. Pada permulaan masa kesukaran, kita dipenuhi roh suci. Ini early writings 35. Nah, jadi dari informasi ini, permulaan masa kesukaran, kita penuh roh. Penuh roh. Ellen G. White berbicara tentang penuh roh yang tidak biasa-biasa. Kalau sekarang kita juga ada roh, tetapi belum luar biasa. Tetapi dipenuhi roh ini artinya dipenuhi. Hujan akhir, itulah namanya hujan akhir. Dan itu terjadi pada permulaan masa kesukaran. Nah, di beberapa halaman lembaran Roh Nubuatan menyebutkan masa kesukaran ini diawali dengan pemaksaan menyucikan hari Minggu dan menginjak-injak hukum Sabat bagi orang Advent khususnya. Nah, jadi undang-undang hari Minggu dan awal kecurahan Roh Suci, saat kecurahan Roh Suci akan terjadi bersamaan. Nah, mengapa kita berkesimpulan begitu? Oleh karena ini kutipan berikut. Pada permulaan masa kesukaran, kita akan dipenuhi Roh Suci. Pada permulaan masa kesukaran ini dijelaskan dalam halaman berikut dari Early Writings. Oh ya, halaman 85 dari Early Writings. Saya baca begini. Pada permulaan masa kesukaran yang disebut di tadi halaman 35, yang dia kutip lagi di halaman 85. Pada permulaan masa kesukaran yang disebut di sini, tidak ada hubungannya dengan pencurahan laknat-laknat. 7 kutub. Nah, itu berarti pada sebelum 7 kutub terjadi, itu memang luar biasa kesukarannya. Tapi masa kesukaran yang kita akan dipenuhi oleh Roh Suci terjadi sebelum itu, sebelum 7 kutub. Nah, itulah sebabnya di bagan ini, masa kesukaran itu akan terjadi mulai dari undang-undang hari Minggu ini yang itu ada tiangnya di sebelah kiri dari slide ini. Terus bersamaan waktu itu terjadi kecurahan Roh Suci hujan akhir. Nah, kemudian kita menginformasikan yang lalu bahwa penutupan masa persiapan bagi pemelihara Sabat atau orang Advent terjadi pada waktu permulaan masa kesukaran atau permulaan kecurahan Roh Suci. Ada pertanyaan mengenai itu, banyak. Bukankah masa kesukaran hanya satu? Maksudnya penutupan pintu kasihan hanya satu. Ya, itu yang dimengerti dulu. Tetapi coba dengarkan kutipan ini.
ada penutupan pintu kasihan khusus bagi pemelihara Sabat. Ini kutipannya. Nah, coba kita analisa, terus kita ambil kesimpulan, menganalisa informasi firman Tuhan ini, nubuatan ini. Ini diambil dari Early Writings 71. Saya melihat bahwa banyak orang melalaikan persediaan yang sangat dibutuhkan dan mengharapkan masa kelegaan dan hujan akhir untuk melayakkan mereka berdiri pada hari Tuhan dan hidup dalam pemandangannya. Aduh, Ellen G. White berseru, betapa banyak orang yang kulihat pada masa kesukaran tanpa perlindungan. Mereka telah melalaikan persiapan yang dibutuhkan. Jadi, apa yang kita dapat? Apa informasi yang kita dapat pada kutipan ini? Early Writings 71. Orang atau orang Advent, pemelihara Sabat, melalaikan persiapan sekarang, pada sekarang ini, tahun ini, terus merasa atau meyakini, mengharapkan masa hujan akhir untuk melayakkan dia. Ellen G. White berucap, aduh, betapa banyak orang yang kulihat pada masa kesukaran tanpa perlindungan. Karena mereka telah melalaikan persiapan yang dibutuhkan. Jadi jelas di sini kan, bahwa kesempatan untuk orang Advent bertobat sungguh-sungguh, setia sungguh-sungguh, sebelum hujan akhir. Makanya, PPK bagi orang Advent adalah sebelum hujan akhir. Kalau hujan akhir sudah tiba, nggak ada lagi. Sedangkan hujan akhir itu menurut Early Writing halaman 33 tadi, bersamaan dengan masa kesukaran awal, yaitu Undang-Undang Hari Minggu. Nah, jadi inilah dasar kita mengatakan bahwa ada penutupan pintu kasihan, close of probation, khusus bagi pemelihara Sabat, yang akan terjadi jauh sebelum penutupan pintu kasihan untuk seluruh masyarakat dunia. Oke, jadi itu kutipannya. Kita tidak membahas banyak kutipan di sini, nanti tidak ada waktu. Tapi itu yang ditanya oleh penanya tuh yang lalu. Dan banyak kali kalau seminar ini dibawakan ditanya soal itu, bukankah penutupan pintu kasihan terjadi sekali untuk seluruh dunia? Nah, kita menjelaskan bahwa khusus untuk orang Advent, penutupan pintu kasihan jauh terjadi sebelum penutupan pintu kasihan untuk masyarakat dunia. Tapi mereka mengatakan kutipannya, inilah kutipannya. Bahwa kalau nanti kita bersiap diri ketika hujan akhir, Ellen G. White menginformasikan sudah terlambat. Baik, kita terus lagi. Kita lihat peta ini. Jadi dari tiang pertama, Undang-Undang Hari Minggu, terus tiang kedua PPK, nah inilah tiang kedua ini PPK untuk dunia. Ini gambarannya PPK untuk dunia, untuk masyarakat dunia. Dari UUHM sampai PPK untuk dunia, itu terjadi apa yang disebut masa hujan akhir. Dia mulai dari Undang-Undang Hari Minggu dan berakhir pada PPK, pada penutupan pintu kasihan untuk dunia. Kecurahan roh suci hujan akhir. Jadi roh suci dicurahkan sama halnya dengan kecurahan roh suci hujan awal kepada umat-umat Tuhan yang jujur, yang setia, sisa dari yang tertampik keluar pada penganiayaan yang gawat, yaitu pada saat Undang-Undang Hari Minggu. Mereka yang masih sisa dipenuhi kuasa roh suci, dan mereka dipicu dan dipacu oleh roh suci untuk memberitakan Injil yang terakhir. Ada tulisan di sini, masa pemberitaan Injil yang terakhir, yang dikenal dengan istilah seruan nyaring dalam roh nubuat. Hujan akhir. Anda boleh baca sendiri, ini di antara UUHM dan PPK ada tulisan-tulisan. Semua peristiwa yang ditulis huruf kecil ini, mudah-mudahan bisa dibaca. Semua ada sumbernya. Jadi masa pemberitaan Injil terakhir terjadi antara UUHM dan PPK untuk masyarakat dunia. Apalagi seruan nyaring.
Hujan akhir. Di sini saatnya dari Undang-Undang Hari Minggu sampai PPK, jadwal kita orang Advent untuk melakukan mujizat. Mujizat dalam promosi penginjilan. Oke? Mujizat dalam promosi penginjilan. Itu jadwal kita melakukan mujizat dalam promosi penginjilan di periode ini. Dari UUHM sampai PPK. Jadi itu jadwal kita. Sekarang kalau kita ada KKR untuk promosi penginjilan sekarang, kita tidak ada ya. Kita tidak ada mujizat untuk maksud penginjilan. Kalau untuk keperluan-keperluan lain, mujizat pribadi ada sekarang berlangsung. Ada pendeta mendoakan orang sakit, terus sembuh, itu kan mujizat. Dan ada mujizat kecil-kecil lain. Tapi khusus mujizat yang dalam jumlah besar untuk promosi penginjilan, kita tidak ada sekarang. Tetapi pada waktu kecurahan Roh Suci mulai, yaitu pada waktu Undang-Undang Hari Minggu, itu jadwal kita. Nah, kita bertanya, mengapa sekarang tidak ada mujizat untuk penginjilan? Supaya banyak orang bertobat dan jadi orang Advent, dibaptis jadi orang Advent. Jelas sekali, ada informasinya, ada kutipannya dari Ellen G. White, menyebutkan bahwa kepada saya ditunjukkan bahwa kita sekarang tidak melakukan di-discourage katanya ya, katakanlah dicegah untuk melakukan mujizat penginjilan sekarang. Alasan di bawah kutipan itu disebutkan, karena sekarang marak setan membuat mujizat. Jadi, jadwalnya setan untuk bikin mujizat. Nanti kalau mujizat promosi penginjilan juga dilakukan oleh orang Advent, dua jenis mujizat jalan sama-sama, masuk akal ya. Masyarakat bingung, mana yang dari Tuhan, mana yang palsu. Yang bukan dari Tuhan, yang dari setan, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Jadi Tuhan bijaksana, Ia mengizinkan umat Advent dalam penginjilan terakhir ini disertai dengan mujizat yang sekarang belum nyata, belum kelihatan, tapi waktu itu kita menginjil, pemberitaan Injil terakhir, seruan nyaring kita disertai dengan mujizat-mujizat. Dan dalam jumlah besar, seperti yang kita sudah sebutkan yang lalu, orang-orang jujur di pihak lain, di gereja lain, di denominasi lain, di agama besar lainnya, menerima pekabaran yang kita bawakan karena Roh Suci sendiri yang pimpin. Maklumlah, sedang terjadi kecurahan Roh Suci kan waktu itu. Dalam jumlah besar, mereka naik ke atas. Itulah simbol dari panah-panah kecil yang dari bawah ke atas, warna biru, panah. Itu simbol dari banyak orang jujur di gereja lain datang menerima kebenaran hari Sabat. Ya, itu panah-panah kecil ini. Nah, terus peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada umat Allah yang di atas garis pelangi, Anda boleh baca sendiri dari antara UUHM sampai PPK, itu masa pemberitaan Injil terakhir. Yang di bawah sekali adalah pembentukan atau kelompok 144.000 terbentuk di masa ini. Terus ada lagi yang di atasnya negarawan-negarawan Kristen bertobat. Terus ada pertobatan massal oleh hujan akhirnya, itu sudah kita. Terus yang di atasnya lagi, banyak yang diizinkan beristirahat di masa ini. Dari UUHM sampai PPK, banyak yang diizinkan beristirahat. Nah, yang di bawah garis pelangi yang terjadi pada yang bukan pemelihara Sabat, Anda boleh baca tulisannya, mayoritas sudah tertampik keluar dikarenakan patung binatang berbicara atau penganiayaan Undang-Undang Hari Minggu ya. Terus ada bujukan materi, ada bujukan kedudukan, lalu ada papan putih di sini. Pada saat inilah Amerika mencabut seluruh prinsip dasar undang-undangnya tentang hak asasi manusia.
Nah, ini jelas Ellen G. White menyebutkan itu. Nanti kalau ada waktu kita baca. Pokoknya benar, ini pasti akan jadi. Amerika mencabut undang-undangnya, prinsip undang-undangnya. Mereka kan paling depan menyampaikan hak asasi manusia. Perlu dipelihara. Nah, tetapi pada akhirnya pada waktu Undang-Undang Hari Minggu ini terjadi, Amerika Serikat akan mencabut semua undang-undang kemanusiaannya, dan Ellen G. White menyebut akan diganti dengan undang-undang kejam, undang-undang otokrasi, undang-undang yang melanggar hak asasi manusia. Nah, itu akan mulai pada Undang-Undang Hari Minggu Amerika. Terus yang di sini Anda lihat tulisan ke kanan, ke arah kanan, dari Undang-Undang Hari Minggu sampai PPK terjadi penipuan setan melalui spiritisme, mujizat penyembuhan, kebangunan rohani palsu, sama dengan yang dia lakukan sekarang. Ya, sama. Ini, penipuan setan melalui spiritisme, mujizat penyembuhan, kebangunan rohani palsu. Itu masih berlangsung di slide berikut. Di masa Undang-Undang Hari Minggu sampai PPK. Penipuan setan berlangsung terus. Nah, dari Undang-Undang Hari Minggu sampai PPK, itu disebut masa, itu ya, ini cuma istilah. Masa kesukaran awal. Sebab baru awal memang. Tapi kesulitannya juga sudah mengerikan ya, menyakitkan bagi kita pemelihara Sabat. Itu disebut masa kesukaran awal. Nah, mari kita lihat. Ini slide ketiga, mulai dengan tiang di sebelah kiri PPK, dan yang di sebelah kanan kelepasan, yang paling kanan. Nah, PPK ini, itu akronim dari penutupan pintu kasihan. Untuk seluruh masyarakat dunia. Itu dimulai dengan Yesus berseru, sudah terlaksana. Sudah genap. Dan dia keluar, Yesus, dia keluar dari bilik yang maha suci. Ketika keluar, dia bukan lagi memakai baju imam besar, tapi dia ganti baju kemuliaan kerajaan sebagai raja, dan dia siap-siap untuk datang menjemput dan membela umat pemelihara Sabat di dunia. Jadi dia ganti jubah, ganti dari jubah imam besar, ganti jubah raja untuk menghakimi orang-orang yang jahat, yang tidak bertobat, dan menerima umat-umat pemelihara Sabat yang setia. Nah, jadi semua orang pada waktu PPK untuk umum ini sudah terjadi, PPK, ini yang tiang sebelah kiri, semua manusia sudah beroleh meterai. Tidak ada yang terkecuali. Dari lapisan masyarakat. Semua sudah beroleh meterai di saat ini. Itu saat Yesus menyerukan sudah genap. Dan informasi lain yang akan terjadi di sini yang disebutkan oleh Roh Nubuat adalah setan ambil alih menguasai dunia dan ia menceburkan dunia pada kesukaran yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa, sejak ada sejarah manusia. Jadi Daniel 12 ayat 1, masa kesukaran yang belum pernah terjadi, mulai di sini. Mulai pada waktu Yesus berseru sudah genap, dia keluar dari bilik yang maha suci, dan pada saat itu semua orang sudah beroleh meterai. Jadi ketika PPK ini terjadi, penutupan pintu kasihan ini terjadi, ditandai dengan seruan Yesus sudah genap, semua sudah beroleh meterai, Amerika sudah mencabut seluruh prinsip kemanusiaan undang-undangnya, Wahyu 16 digenapi, 7 kutub, bisul. Itu pertama, bisul. Kita sudah jelaskan tadi apa dampak dari bisul ini. Terus kutub yang kedua adalah laut jadi darah. Apa dampak dari laut jadi darah? Kita sudah jelaskan dulu waktu yang lalu. Yaitu ekonomi dunia macet dan penguasa-penguasa dunia mencari kambing hitam. Siapa penyebab?
lalu mantan teman-teman kita seiman, orang-orang Advent yang sudah murtad pada waktu undang-undang hari Minggu, mereka menghasut Laut Jadi Darah yang sudah membuat ekonomi dunia macet itu disebabkan oleh pemelihara Sabat yang sekarang sudah berlarian ke penyingkiran. Dan ini dipercaya oleh penguasa, orang-orang Advent yang murtad jadi penunjuk jalan untuk menganiaya pahit ya, penganiayaan yang pahit terhadap kita. Dan masyarakat dunia bersatu mengeluarkan perintah pembunuhan massal kepada pemelihara Sabat. Itu terjadi sesudah kutuk kedua. Dipengaruhi atau dipacu oleh ekonomi dunia sudah macet. Jadi Ellen G. White, dia menyebutkan dari meja-meja perundingan, ini sesudah Laut Jadi Darah ini, keluarlah selebaran-selebaran yang isinya adalah perintah pembunuhan massal atau death decree kepada yang membangkang tidak mau menyucikan hari Minggu. Nah, jadi yang tersudut pada saat ini adalah pemelihara Sabat. Jadi mulai dari PPM ini, kutuk ketiga disurahkan, sampai kutuk ke-6, itulah masa yang disebutkan dengan nama masa kesukaran Yakub, masa kepicikan Yakub. Kepicikan Yakub karena benar-benar picik, benar-benar siksa umat Advent. Air jadi darah, itu kutuk ketiga, matahari menyengat. Semua kutuk-kutuk ini hanya berlaku pada yang bukan pemelihara Sabat. Umat-umat Allah di masa ini sudah lari, dituntun oleh malaikat pergi ke penyingkiran-penyingkiran yang ada 3 tempat yang Ellen G. White sebut, tempat penyingkiran di masa kesukaran besar ini atau PPK sampai masa kelepasan, convent vault, lalu yang dia bilang yang berikut adalah penjara-penjara, dan yang berikut lagi adalah tempat-tempat terasing. Kita mesti menyingkir ke sana, diatur oleh malaikat, diorganisasi oleh malaikat. Kita ikut aja aturan malaikat pada masa ini. Dan pada masa inilah makanan kita disediakan oleh Tuhan sebagaimana Ia menyediakan makanan dulu kepada Elia lewat burung gagak. Nah, jadi mujizat untuk kita yang sedang berada di penyingkiran-penyingkiran pada masa kesukaran Yakub ini, makanan tersedia, kita tidak ditimpa malapetaka 7 kutub, yang matahari menyengat antara lain, tetapi di wilayah kita tidak ada matahari menyengat. Minuman juga disediakan oleh Tuhan. Pokoknya kita, pekerjaan kita pada waktu itu hanya berdoa dan berdoa terus dan berdoa saja. Tetapi kesukaran, betul-betul sukar kehidupan kita. Dan pada masa ini, PPK sampai masa kelepasan ini, tidak ada lagi kematian bagi umat Tuhan. Tidak ada lagi martir. Tidak ada lagi yang mati. Kalau di sini masih ada. Nih, di antara UHM dan PPK, banyak umat Tuhan yang beristirahat ini. Banyak yang diizinkan beristirahat. Tetapi di sini tidak ada lagi martir bagi umat Tuhan. Dan ada sumbernya. Sumbernya dari Roh Nubuat, informasi itu. Ya. Tidak ada lagi martir. Nah. Dan seterusnya, kita lihat yang di bawah garis pelangi. Bisul ini, bisul Laut Jadi Darah, 7 kutuk ini, terjadi di bawah pelangi. Ya. Di bawah garis pelangi. Itu berarti terjadi pada orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak bertobat. Tapi yang terjadi pada orang-orang yang tidak bertobat masih ada lagi. Semua mereka yang tidak bertobat sudah beroleh meterai juga, tapi meterai binatang, tanda binatang, ya 666, ya. Nah, jadi mereka yang tidak pemelihara Sabat, mulai dari penutupan pintu kasihan, mereka sudah beroleh meterai atau tanda binatang, yang bahasanya dalam ayat 18 Wahyu 13 adalah
666. Nah, di pihak yang bukan umat Tuhan ini, yang terjadi antara PPK sampai kelepasan, ibadah-ibadah masih tetap jalan. Anda baca ini informasi yang di tengah huruf warna kuning. Ibadah-ibadah masih tetap jalan. Mereka sedang mengalami kutuk, tetapi masih juga dihasut-hasut oleh pemimpin-pemimpin, oleh yang berkuasa. Nggak apa-apa, kita juga dengan Tuhan, kita juga dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Padahal mengalami 7 kutub. Jadi masyarakat bertanya-tanya, bagaimana ini pendeta-pendeta mengatakan bahwa kita dengan Tuhan, kita ini mendapat 7 kutub. Semakin nyata bedanya siapa umat Tuhan, siapa tidak umat Tuhan. Tapi ibadah masih jalan, walaupun sudah mulai merosot tentu ya. Pada masa ini juga manusia yang tertipu masih tetap rasa aman. Manusia yang tertipu masih tetap rasa aman. Padahal setan sepenuhnya sudah mengontrol bumi. Masa ini roh suci sudah ditarik. Roh suci sudah ditarik. Itu ungkapan ya. Bukan dalam arti sebenarnya ini. Roh suci sudah ditarik. Roh suci itu kan Allah yang hadir di mana-mana. Jadi pada masa ini tetap ada roh suci, tapi fungsinya yang tidak berfungsi lagi. Bahasanya adalah roh suci ditarik. Terus unsur-unsur pertarungan terlepas. Pertarungan. Jadi kecemburuan, kedengkian antara manusia dengan manusia. Rasul-rasul dan Yesus ditiru rupa. Itu yang kedua dari bawah ya. Rasul-rasul dan Yesus ditiru rupa. Kita sudah jelaskan itu yang lalu. Terus rapat dunia mengeluarkan PPM. Nah, itu terjadi pada awal-awal 7 kutub ini. Nah, inilah semua yang akan terjadi pada yang bukan umat Tuhan, yang di bawah garis pelangi. Nah, seterusnya, karena ini merupakan garis besar, mari kita lihat slide berikut. Umat Tuhan pada slide sebelumnya sedang menderita ketakutan, kepanikan luar biasa, di penyingkiran-penyingkiran, di penjara, di convent-vault. Dan doa mereka adalah, Tuhan, pada akhirnya Tuhan tidak bela kami. Jadi mereka merasa tersiksa, mereka merasa ketakutan karena kelihatan maut sudah di depan. Karena pasukan undang-undang hari Minggu sudah mengepung mereka untuk membunuh mereka, mengancam-ancam mereka. Oh, ketakutan luar biasa mereka. Doa mereka sungguh-sungguh dan doa mereka banyak bertubi-tubi disampaikan kepada Tuhan. Doa itu adalah seperti menyatakan kepada Tuhan bahwa kami seperti akhirnya tidak ada harapan. Mengapa mereka berpikir agak negatif seperti itu? Karena roh suci sudah ditarik. Maksudnya fungsi roh suci yang adalah penghibur, penguat iman, tidak berfungsi lagi. Jadi umat Tuhan berjuang iman sendirian tanpa roh suci. Oh, bayangkan kesulitan waktu itu ya. Nah, walaupun padahal menurut pembuatan ini pada waktu itu mereka tidak akan mati lagi. Tidak ada martir lagi pada masa ini. Jadi mereka berdoa, dan Tuhan melihat sama halnya doa Yakub di Sungai Yabok. Dia sudah menyiksa diri di sana karena berdoa. Akhirnya Tuhan merasa cukup, Yakub, kau sudah sangat menderita berdoa sungguh-sungguh. Aku akan meluputkan engkau. Datanglah si Mikael ke dia ya di Sungai Yabok. Sama dengan kita di sini. Doa kita didengar oleh Tuhan. Doa berulang-ulang Tuhan, pada akhirnya kami dibiarkan oleh Tuhan untuk menghadapi kenyataan bahwa musuh-musuh kami mau mencabut nyawa kami. Akhirnya Tuhan melihat, sudah cukup, aku mau bela kamu sekarang. Jadi Tuhan membela, Tuhan mengirimkan pelangi. Pelangi mulia. Dan kalau kita melihat pelangi ada di kelompok kita yang kita sedang berada di penyingkiran, di goa-goa, di lereng-lereng gunung. Kalau kita melihat ada pelangi di atas, itulah tanda bahwa Tuhan dalam
Tuhan sedang dalam proses membela. Itulah masa kelepasan. Jadi melihat pelangi yang ada di atas kita, di kelompok kita, itulah kita sudah dilepaskan oleh Tuhan. Mungkin masih ada musuh-musuh yang di sekitar kita, tapi ketahuilah, mereka tidak ada daya lagi. Tidak berdaya lagi menakut-nakuti, mengancam-ancam kita. Masa kelepasan ditandai dengan pelangi. Nah, sesudah kita melihat pelangi, itu masa kelepasan sudah terjadi, maka peristiwa-peristiwa yang berikut dirinci dalam tulisan Kemenangan Akhir, dan juga masih ada di buku Early Writings atau tulisan-tulisan pertama, yang saya tuliskan di atas garis pelangi ini, antara kelepasan dan KK2. KK2 ini adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, peristiwa rinci terjadi antara masa kelepasan dan KK2 adalah tiba-tiba keajaiban di angkasa. Kegelapan menutupi bumi. Kegelapan menutupi bumi, kegelapan yang mencengangkan, menakutkan bagi yang masih hidup pemelihara hari Minggu. Bagi umat Tuhan itu tidak menakutkan lagi, sebab kita sudah ada tanda dibentengi oleh Tuhan dengan pelangi. Kegelapan menutupi bumi, menakutkan, tiba-tiba matahari muncul. Matahari muncul. Enak sekali baca informasi ini di buku Kemenangan Akhir. Sebenarnya ini di 10 bab terakhir dari buku itu. Buku Kemenangan Akhir. Saya kira kita punya buku itu. Jadi kegelapan menutupi bumi, tiba-tiba matahari muncul. Terus matahari muncul, tiba-tiba ada suara kedengaran. Suara besar memenuhi jagat raya. Wah, pakai loudspeaker apa ini? Ini Tuhan sendiri yang melakukan. Dia itu adalah Maha Kuasa. Kekuatan supranaturanya itu luar biasa. Suara itu berucap, sudah terlaksana. Ketika ucapan itu didengar, bintang cemerlang muncul. Bintang apa gerangan, tidak ada informasi lebih jauh dari Roh Buatan, hanya menyebutkan pokoknya bintang cemerlang muncul. Dan pada waktu bintang cemerlang muncul, dasatita atau 10 hukum, 2 loh batu, muncul di awan. 2 loh batu muncul di awan. Itu 10 hukum. Orang-orang jahat melihat keajaiban itu yang mencekam dan menakutkan. Dan hukum keempat di 2 loh batu yang ada di angkasa. Tentu 2 loh batu itu dalam bentuk besar sekali, dilihat oleh seluruh dunia. Jadi hukum keempatnya bercahaya. Bercahaya melebihi yang lain-lain. Maksudnya seperti menarik perhatian. Bercahaya hukum keempat. Nah, pada waktu hukum keempat bercahaya, orang-orang yang jahat yang sedang menderita 7 kutuk, dan sekarang mereka sudah merasa bahwa mereka hilang, bukan selamat, seperti yang dihasutkan oleh pendeta-pendeta mereka sebelumnya. Mereka merasa hilang kita ini. Mereka mulai bernostalgia. Ya, ini undang-undang hari Minggu, kita mentaati pasukan undang-undang hari Minggu, kita memelihara hari Minggu. Padahal coba lihat hukum keempat bercahaya. Itu artinya itu penting. Dan mereka menjadi sangat takut. Menjadi sangat takut karena mereka tidak memelihara hukum keempat itu. Padahal itu kelihatan suci sekali. Dengan cahaya gemilang membuat dia nyata sekali hukum keempat di angkasa pada 2 loh batu itu. Nah, ketika dasatita sudah muncul dan dilihat oleh banyak orang, yang berikut yang terjadi adalah suara Allah kembali mengumandang di angkasa, di jagat raya. Suara apa? Pengumuman hari dan jam KK2. Atau akronim dari kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari dan jam diumumkan. Umat-umat Tuhan mendengarkan itu, wow, mereka bertempik suara kegirangan. Tadinya mereka itu ketakutan, siksa fisik. Sekarang mereka nggak pusing lagi segalanya. Mereka itu begitu dicekam oleh perasaan gembira yang kudus.
Karena diumumkan hari dan jam dan tanggal kedatangan Yesus. Nah, ketika itu diumumkan, peristiwa berikut dalam urutannya, dalam Roh Nubuat, kebangkitan istimewa terjadi. Kebangkitan istimewa yang disebut nubuatannya dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Ini disebutkan dalam buku The Great Controversy, bahasa Inggris ya. Ini kok bahasa Inggris ya, halaman. Halaman 637. Kebangkitan istimewa. Halaman ini, halaman buku Roh Nubuat ini menginformasikan bahwa yang bangkit istimewa ini adalah, mengapa istimewa? Karena ini belum kebangkitan umum. Nanti beberapa saat baru ada kebangkitan umum. Ini kan belum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kebangkitan umum terjadi waktu Yesus datang kedua kali. Nah, jadi kebangkitan istimewa ini ada dua kelompok. Maksudnya orang jahat dan orang baik yang bangkit istimewa. Yang pertama, coba perhatikan, yang akan bangkit istimewa oleh kuasa Tuhan mereka dibangkitkan, yaitu para pemelihara Sabat sejak 22 Oktober 1844. Ya, mengapa sejak 22 Oktober, sejak mulainya ini kegenapan nubuatan 2300 kali pagi dan petang dalam Wahyu dalam Daniel 8 ayat 14 ya. Pokoknya yang diinformasikan adalah pemelihara Sabat sejak Oktober itu dibangkitkan secara khusus. Siapa mereka? Nah, itu adalah kita semua. Kita semua. Nah, kecuali Yesus datang minggu depan, kita masih hidup, maka kita tidak perlu dibangkitkan. Ya. Tapi ini pemelihara Sabat sejak 22 Oktober 1844. Pemelihara Sabat sejak 22 Oktober 1844. Mereka bangkit dalam kebangkitan istimewa. Nah, mengapa mereka bangkit? Karena mereka adalah orang Advent. Ya. Ya kan? Mereka bangkit karena mereka pemelihara Sabat, mereka adalah orang Advent yang menganut doktrin Advent. Advent artinya menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi mereka dibangkitkan istimewa supaya mereka betul-betul menunggu. Tinggal menunggu beberapa jam mungkin atau beberapa hari mungkin Yesus akan datang. Mereka menunggu dan mereka melihat drama kedatangan Yesus sejak awal sampai akhir. Karena mereka menunggu. Nah, jadi bayangkan ya, kalau kita nanti bangkit pada waktu Yesus datang kedua kali, kita bukan menunggu. Itu bahasanya terima bersih, ya Yesus ada. Tapi betul-betul kita orang Advent menunggu kedatangan Yesus, makanya kita dibangkitkan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi pemelihara Sabat sejak 22 Oktober. Kita dibangkitkan karena kita percaya Yesus datang kedua kali dan kita menunggu Dia. Jadi kita akan saksikan event pertama Yesus datang kedua kali sampai pada prosesnya Dia tiba di permukaan bumi. Event pertama yang akan kita lihat, kita tidak bisa bahas panjang, tapi kita kan sudah dibangkitkan pada kebangkitan istimewa. Mari lihat ke timur. Karena di timur ada keanehan. Ada awan kecil, gelap, sebesar tapak tangan. Lalu kita menatap awan itu yang aneh. Awan itu bergerak makin dekat ke bumi. Makin cemerlang. Nah, itu bukan awan. Akhirnya ketika kita jelas melihat waktu dia sudah dekat. Bukan awan. Itu rombongan sorga. Yang dipimpin oleh Yesus. Rombongan sorga sedang datang. Yesus sedang datang pada KK2. Pada peristiwa yang dia janjikan di Alkitab. Bahwa dia akan datang kedua kali. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 kan. Jangan kecewa, jangan diberi hatimu terharu, percayalah. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali. Sekarang digenapi. Sekarang digenapi. Jadi Yesus datang,
pada kedatangan yang kedua kali, disaksikan oleh orang-orang Advent yang pemelihara Sabat sejak 22 Oktober yang barusan dibangkitkan dalam kebangkitan istimewa. Dan juga orang-orang Advent yang tidak mati, yang masih hidup sampai waktu itu, yang berhasil melewati masa kepijikan Yakub. Ya, mereka juga sama-sama dengan yang dibangkitkan istimewa melihat, menatap kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada kebangkitan istimewa ini apalagi? Yang bangkit istimewa adalah mereka yang sangat memusuhi pekabaran 3 malaikat. Siapa yang membawakan pekabaran 3 malaikat pada dewasa ini? Itu pemelihara Sabat, kita-kita ini. Yang paling memusuhi pekabaran 3 malaikat, mereka dibangkitkan pada kebangkitan istimewa. Tapi mereka dibangkitkan bukan untuk siap menerima kedatangan Yesus. Dibangkitkan untuk kemudian musnah oleh kedatangan Yesus, oleh cahaya kedatangan Yesus. Mereka dibangkitkan hanya untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang kamu aniaya sebelumnya, yaitu orang-orang Advent yang membicarakan pekabaran tentang kehendak-kehendak Tuhan, itu 28 doktrin, mereka tidak salah, mereka itu benar. Sekarang diperlihatkan kepada mereka, dan musuh-musuh kebenaran ini yang dibangkitkan istimewa ini, kecewa, tapi sudah terlambat bagi mereka. Nah, jadi yang bangkit istimewa adalah musuh-musuh pekabaran 3 malaikat. Terus kelompok berikut yang bangkit secara istimewa adalah ini, Roh Nubuat mengatakan dalam halaman itu, halaman 637, GC atau Great Controversy, halaman 637, yaitu mereka yang memusuhi Yesus pada waktu Yesus masih hidup, dan turut serta dalam proses penyalipan Yesus. Mulai dari Getsemani sampai Golgota. Jadi orang-orang jahat yang tidak bertobat, orang-orang Farisi yang tidak bertobat, yang turut serta dalam penyalipan Yesus, mereka dibangkitkan pada kebangkitan istimewa. Nah, mereka bukan dibangkitkan untuk siap sorga, untuk bertemu Yesus dan gembira, enggak. Hanya akan diperlihatkan kepada mereka bahwa yang mereka aniaya dulu adalah Allah yang Maha Kuasa. Sekarang dia datang untuk memberikan pembalasan. Mereka ketakutan, mereka kecewa, tapi lagi-lagi sudah terlambat bagi mereka. Jadi cahaya kedatangan Yesus memusnahkan mereka. Mereka baru bangkit setelah mengerti peristiwa-peristiwa itu, mereka dimusnahkan oleh cahaya kedatangan Yesus. Bersamaan dengan yang memusuhi pekabaran 3 malaikat dimusnahkan oleh cahaya kedatangan Yesus. Itulah sekitar kebangkitan istimewa yang akan terjadi dari masa kelepasan sampai KK2. Terus masih ada lagi yang berikut di sini. Sesudah kebangkitan istimewa, dengan segera muncul awan yang tadi, yang saya sebut tadi. Muncul KK2 di arah timur. Awan kecil. Makin lama, makin terang, makin cemerlang, makin dekat ke bumi. Dan setelah sudah sangat dekat, sudah bisa dilihat oleh mata manusia, itu sebenarnya bukan awan, itu adalah rombongan surga yang sedang datang ke bumi pada peristiwa KK2 untuk menjemput umat-umatnya. Jadi dari arah timur. Nah, terus Yesus tidak akan menginjakkan kakinya di bumi waktu dia datang kedua kali itu. Dia hanya akan ada bersama rombongan surga di angkasa. Berapa meter dari tanah dia waktu itu, tidak ada informasi ya. Tetapi dia akan ada di angkasa, terus dia teriakan berkuasa. Bangkit, bangun, hai kamu yang tidur di lebu tanah, umat-umatku yang sudah bertahan dalam kebenaran dan setia. Dia berteriak, bangun, bangun. Bangunlah mereka. Bangkitlah mereka dari kubur-kubur mereka di permukaan bumi. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang memihak Tuhan, adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sejak zaman Habel. Dari zaman Habel sampai tahun 1844. Karena
Orang-orang setia dari tahun 1844 kan sudah dibangkitkan lebih dulu. Nah, jadi teriakan Yesus pada kebangkitan umum itu adalah teriakan untuk bangun yang mereka di lebu tanah, yaitu orang-orang saleh sejak kejadian dunia, yaitu zaman Habel gitu ya, sampai di tahun 1844. Nah, inilah peristiwa yang akan terjadi dari masa kelepasan sampai KK2. Masih banyak peristiwa rinci yang menarik di sini, tetapi kita tidak ada waktu membahasnya sekarang. Coba Anda baca tulisan-tulisan pertama dan 10 bab terakhir dari buku Kemenangan Akhir. Sumber dari informasi ini dari situ semuanya. Ya. Oke, dari masa kelepasan sampai KK2. Jadi peristiwa dari masa kelepasan sampai KK2 menakjubkan ya. Saya pribadi sangat curiosity, sangat ingin tahu untuk melihat peristiwa itu. Kalau boleh jadi, tapi kalau saya meninggal dan nanti bangkit pada kebangkitan istimewa, ada beberapa peristiwa yang sudah saya nggak lihat lagi. Ya, nah, enggak apa-apa, yang penting bersama Yesus. Mari kita bertekad untuk bersama Yesus. Terus, mari kita lihat yang di bawah garis pelangi di periode ini, antara masa kelepasan sampai masa kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu adalah perang Harmagedon yang di bawah ini. Masih ada rinciannya juga, tapi kita tidak ada waktu membahasnya panjang-panjang. Perang Harmagedon. Ditanyakan, perang Harmagedon itu sebenarnya apa? Nah, kutub ke-6, Nubuatan Wahyu 16, itu baru persiapan perang Harmagedon. Kutub ke-7 lah yang benar-benar perang Harmagedon, ada hujan es yang jatuh ke bumi. Itu adalah pernyataan bahwa Allah yang dihina oleh banyak orang, oleh mayoritas penduduk dunia, adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan itu dia nyatakan kekuasaannya itu lewat ini ada hujan es. Hujan es yang tentu saja yang mengalami hujan es itu adalah mereka yang tidak bertobat, mereka yang memelihara hari Minggu. Terus dari mendekati kedatangan Kristus yang kedua kali ini, atau dari antara masa kelepasan sampai KK2 sudah terjadi proses-proses atau peristiwa-peristiwa yang disebut perang Harmagedon. Nah, informasi roh nubuatan tersirat dalam roh nubuatan bahwa perang Harmagedon ini aspek atau langkah-langkah perang Harmagedon ini ada tiga. Ada tiga, Anda boleh baca. OYTS, orang yang tidak setia. OYTS, orang yang tidak setia, mereka yang pemelihara hari Minggu, yang masih hidup, saling membunuh. Orang yang tidak setia, orang yang hilang, saling membunuh. Terus yang berikut lagi adalah malaikat maut sebagaimana halnya di Mesir, membunuh orang-orang yang paling dominan di antara orang jahat, paling dominan menghina terang-terangan Allah atau mau membunuh umat Tuhan. Nah, malaikat maut menunjukkan kekuatannya untuk memusnahkan mereka daripada mereka membuat trouble lebih jauh. Mereka ini troublemaker. Dan terus yang berikut adalah cahaya kedatangan Kristus yang kedua kali memusnahkan orang-orang jahat. Nah, ini aspek perang Harmagedon. Jadi ada hujan es juga, terus cahaya kedatangan Kristus membinasakan orang-orang jahat, malaikat maut membantai, itu semua termasuk pada unsur-unsur kegiatan di perang Harmagedon. Orang yang tidak setia saling membunuh. Oh ya, ini. Orang yang tidak setia saling membunuh. Bagaimana itu? Apa latar belakangnya? Begini. Latar belakangnya adalah banyak orang tertipu dan mereka merasa tipu dan sudah nyata benar mereka tertipu di masa ini, di masa kelepasan sampai KK2. Mereka sudah jelas yakin bahwa kita tertipu. Jadi karena dia sudah yakin tertipu dalam jumlah besar mereka itu. Mereka mau cari biang keladi penyebab mereka tertipu. Lalu mereka membayangkan kok umat-umat Advent tidak ada. Orang Advent tidak ada, mereka itu masih ada di penyingkiran.
Dan mereka sudah ada firasat, sudah ada perasaan, kita tertipu, tapi orang Advent itu, yang pemelihara Sabat itu aman-aman. Nah, jadi mereka cari biang keladi mengapa mereka tertipu. Mereka cari dan mereka dapati mungkin papa dan ayah dan ibunya yang menahan dia dulu. Mungkin beberapa tahun lalu. Sebenarnya dia sudah siap untuk dibaptis, menerima kebenaran oleh KKR Advent. Tapi dia ditahan oleh ayah dan ibu. Dia ditahan oleh pendeta-pendeta. Dia ditahan oleh teman, ditahan oleh tetangga. Ini yang akan terjadi. Mereka saling membunuh. Informasi Roh Nubuat menyebutkan sebenarnya pedang atau senjata yang mereka mau gunakan untuk membunuh umat Tuhan di sini sekarang balik gagang. Membunuh temannya, membunuh orang tuanya oleh karena penyebab mereka mengapa mereka itu tertipu dan tidak bersama-sama dengan umat Tuhan. Sudah jelas mereka itu penuh dengan kutuk. Mereka ada bisul, mereka pokoknya siksa. Sudah jelas bagi mereka bahwa mereka tidak selamat, mereka tidak aman. Jadi mereka itu membunuh teman-teman mereka atau pendeta-pendeta mereka atau orang tua mereka yang pernah menahan mereka dulu untuk menerima kebenaran. Itulah OYTS, saling membunuh. Orang yang tidak selamat ini, orang jahat ini saling membunuh. Nah, itu adalah langkah-langkah perang Harmagedon. Unsur-unsur kegiatan atau peristiwa pada perang Harmagedon. Nah, kemudian mari kita lihat yang berikut. Tadi kita sudah, kalau tidak rinci juga, kedatangan Kristus yang kedua kali disaksikan oleh umat Advent sejak yang bangkit sejak tahun 1844. Jadi mari kita ketahui sekarang bahwa Yesus kalau datang kedua kali, dia tidak muncul dari barat. Dia muncul dari timur. Itu disebutkan oleh Roh Nubuat, kita percaya demikian. Sebab inspirasi Roh Nubuat itu adalah dari Tuhan. Jadi Yesus datang di sebelah timur, pertama kelihatan awan kecil, yang tadi saya sudah jelaskan, kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi bagian dari KK2 ini, pada waktu dia sudah bangkitkan, pada waktu dia sudah berseru, Yesus sudah berseru, "Hai kamu yang tidur di lebu tanah, bangun." Bangunlah Habel, bangunlah, pokoknya orang-orang saleh sejak zaman Habel sampai tahun 1844 bangun. Mereka gabung sama-sama di angkasa, Yesus yang gabung mereka di angkasa bersama dengan orang-orang yang baru bangkit dan kebangkitan istimewa tadi, dan yang tidak pernah mengalami kematian. Jadi ada 3 kategori mereka. Orang yang baru bangkit dari kubur, orang-orang yang sudah dibangkitkan sebelumnya yaitu pada kebangkitan istimewa, dan orang-orang yang pada waktu itu tidak pernah mengalami kematian, itu yang mengalami masa kefisikan Yakub, digabung di angkasa. Setelah di angkasa, sudah siap semuanya, Yesus komandokan, "Oke, kita berangkat sekarang." Jangan tanya pakai pesawat apa, pakai fasilitas apa kita naik ke surga. Itu urusannya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Ya. Terus kita adakan perjalanan ke surga. Adakan perjalanan ke surga. Di buku Early Writings ini agak rinci. Dalam perjalanan ke surga, ada 1 hari Sabat kita gunakan bersabat di angkasa. Di konstelasi Orion. Di gugusan Orion. Nah, Ellen G. White agak rinci tentang informasi ini. Jadi pada waktu kita diangkat dengan keajaiban bersama Yesus dan malaikat-malaikat dan Tritunggal ke surga, maka tibalah hari Sabat. Tiba hari Sabat. Waktu tiba hari Sabat, kita ke bintang Orion, dan ada nebula, ada ruang kosong, nggak bisa digambarkan dengan imajinasi manusia. Keindahan ruang kosong itu, keindahan nebula di gugusan Orion ini.
Di situ kita akan menyanyi, memuji Tuhan, menyucikan hari Sabat. Wah, indah sekali. Betul-betul kita merasa gembira dan penderitaan karena mempertahankan kebenaran waktu kita masih di dunia. Tidak ada bandingannya, ya. Tidak ada bandingannya dengan kesukaan, keselamatan yang kita mulai cicipi di Bintang Orion itu. Di gugusan Bintang Orion itu. Acara apa pada hari Sabat itu? Tidak ada informasi, mungkin ada acara khotbah, dan siapa yang berkhotbah? Mungkin Yesus, kita cuma tidak ada informasi begitu. Tapi kita bersabat 86.400 detik bersabat di situ, di gugusan Orion. Jadi pasti ada acara-acaranya di situ. Ada acara, tentu ada acara lagu-lagu seperti kebiasaan kita. Oh, malaikat-malaikat yang menyanyi, lagu mereka itu merdu-merdu. Paling merdu suara manusia di muka bumi, suara malaikat itu jauh melebihi dan kita akan saksikan itu. Dan betul-betul kita menikmati kebahagiaan, tapi itu baru awal. Baru awal. Di Bintang Orion itu baru awal. Kita akan teruskan dan saksikan kalau kita sudah masuk ke kota Allah, di sorga. Kita masih dalam perjalanan ke sorga kan? Nah, di Bintang Orion. Di Bintang Orion. Jadi kita akan melihat Yesus, wajahnya yang mulia, penuh kasih, dia menghibur-hibur kita, kamu ini yang sudah diselamatkan, kamu sudah siap untuk menerima kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak kejadian dunia. Itu Yesus. Nah, mungkin juga Yesus yang akan berkhotbah waktu itu, atau Allah Bapa, ya kita nanti lihatlah ya, kita tunggu tanggal main aja. Pokoknya kita sekarang, kewajiban kita, bertekad untuk ada di situ. Jangan bertekad ada di bumi waktu itu. Bersama-sama dengan orang jahat yang dibinasakan oleh cahaya kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita, makanya benarlah ya ucapan Yesus dalam Markus 8 ayat 36. Apa untungnya kita senang-senang di dunia, dapat semua kepelisiran dunia, tapi kita kehilangan hidup kekal yang bahagia kekal selama-lamanya. Kita kehilangan pengalaman di Orion. Gitu kira-kira. Kita kehilangan pengalaman di Orion. Oh, indah sekali, enak sekali informasi Ronubuat tentang pengalaman kita di Orion. Nah, itu baru cicipan pertama. Belum lagi ketika kita teruskan ada Laut Kaca dan lain-lain. Sampai kita masuk ke kota Allah. Nah, jadi setelah pengalaman yang indah, 86.400 detik hari Sabat di Bintang Orion, di gugusan Orion, lalu Yesus komandokan lagi, oke, kita teruskan perjalanan kita. Kita teruskan perjalanan kita menuju kota Allah, menuju sorga. Nah, jadi oleh keajaiban dan kuasa ilahi Tritunggal, kita jalan lagi. Kita jalan lagi, naik. Tiba di surga, di lapisan langit yang ketiga. Kalau Orion itu baru di lapisan langit yang kedua. Yang ada bintang-bintang, ya. Nah, waktu kita tiba di lapisan langit yang ketiga itu, kita datang kita menjejakkan kaki kita di yang namanya Laut Kaca. Laut Kaca. Laut dari kaca. Ya, bagaimana itu ya? Apakah itu seperti kaca yang kita biasa di dunia ini? Transparan atau tembus pandang? Ya, pokoknya laut kaca. Jadi sepanjang mata memandang laut kaca. Laut kaca. Berapa lama kita di situ, terus kita masuk ke kota Allah, sebab itu pintu gerbang. Itu di depan pintu gerbang kota Allah, kota Yerusalem baru. Jadi di Laut Kaca, ada upacara. Ada upacara. Ada upacara kudus. Ya, termasuk juga ada upacara penyembahan. Tapi ada 3 event yang akan terjadi di Laut Kaca ini. Jadi kita dikumpul dalam jumlah besar umat-umat Tuhan. Jadi kita membayangkan itu sepertinya ada hal-hal yang tidak masuk akal.
tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi di Laut Kaca itu ada upacara penyerahan mahkota kemenangan. Itu satu. Upacara penyerahan mahkota kemenangan. Yesus sendiri yang, saya pikir Yesus sendiri akan lepaskan mahkota di atas kepala kita masing-masing. Jadi upacara penyerahan mahkota kemenangan kepada masing-masing umat Tuhan yang baru datang dari bumi. Baru dalam perjalanan, baru melewati perjalanan seminggu dari bumi sampai di Laut Kaca itu. Jadi pada waktu di Laut Kaca, upacara apa? Pemberian mahkota. Pemberian mahkota. Waduh, bukan main gembira kita ya waktu diberikan mahkota. Terus Ellen G. White dalam penglihatan, ia melihat ada mahkota yang diletakkan ke kepala seorang anak Tuhan. Penuh bintang. Banyak sekali bintang. Ada mahkota yang bintangnya kurang, tapi semua gembira. Apa yang membedakannya? Nah, kita untuk rinciannya nanti kita tanya di sana. Tetapi ada terang sedikit, walaupun cuma sedikit. Bintang-bintang di mahkota kita adalah simbol dari umat, dari manusia-manusia yang tidak tahu Tuhan, yang kita tarik datang kepada kebenaran. Nah, kita kan biasa dengan istilah tarik jiwa. Nah, itu mungkin pertanyaan yang kita menggunakan rasional kita, ada pertanyaan yang akhirnya jadi aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh ke saya tidak bisa jawab, pendeta tidak bisa jawab, Ronduba juga tidak ada informasi. Ada yang banyak sekali bintangnya, ada yang cuma sedikit, dan itu simbol dari jiwa-jiwa yang ditarik oleh umat Tuhan. Dan tidak ada orang yang waktu itu, orang saleh yang waktu itu, yang tidak ada bintang. Tidak ada yang tidak ada bintang. Jadi kita berasumsi begini, astaga, kalau aku tidak menarik jiwa di bumi, jangan-jangan aku tidak di sana, karena semua yang di sana ya mesti ada bintang mahkotanya. Tetapi selagi hayat di kandung badan, kita masih boleh menyenangkan hati Tuhan. Memang adalah tugas kita sesuai Matius 4 ayat 19 untuk memenangkan jiwa. Ayat itu kan ucapan Yesus sendiri, Matius 4 ayat 19. Mari ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Jadi mengikuti Yesus, bagian kedua dari ikut Yesus, menjala manusia. 50% kedua dari ikut Yesus menjala manusia. Jadi maksudnya adalah kita sudah jadi Kristen, tetapi kita belum menjala manusia, maka kita baru setengah Kristen, baru 50% pertama. Karena rumus itu, Matius 4 ayat 19, mari ikut aku jadi Kristen. Mari ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Mari ikut aku, titik. 50% selesai. 50% kedua, jala manusia. Makanya kita orang Advent paling gencar menyampaikan umat Tuhan perlu mencintai keselamatan orang-orang lain. Perlu cari jiwa. Perlu tarik jiwa. Sebenarnya Pak, tarik jiwa itu gampang. Gampang. Tuhan akan mungkinkan kita mendapat. Bukan cuma satu, bukan cuma dua. Ada cerita bahwa ada oma yang bertobat sungguh-sungguh jadi orang Advent pada 30-an tahun lalu. Terus dia oma ini itu terjadi, itu pengalaman pendeta Hamel di Jawa. Oma ini sungguh-sungguh bertobat. Setelah dia dibaptis, sukacitanya menjadi luar biasa, dia penuh roh. Terus dia ajak kemanakan, dia ajak saudara-saudaranya untuk datang Rabu malam untuk dia berhasil tarik, walaupun bukan dia yang ajar Injil kepada mereka. 30 dia berhasil bawa kepada pendeta Hamel untuk diajar, terus mereka dibaptis. Ya, mungkin tidak semua dibaptis, tapi sebagian besar dibaptis dari 30 yang diajak-ajak ini. Muda, sedangkan oma yang sudah tua, buta huruf juga, kok bisa
dapat jiwa, itu oleh kuasa Roh Suci. Apalagi kita yang ada rasional, kita yang tahu membaca, tahu menulis, dan lain-lain, tahu bicara, mudah memenangkan jiwa. Masalah sekarang adalah mungkin kita tidak jatuh cinta keselamatan orang lain. Itu sebabnya kita tidak ada upaya untuk itu. Hei, mari ini jatuh cinta keselamatan orang lain. Yesus, pusat atau pokok perhatian Yesus yang utama adalah keselamatan orang lain. Bayangkan ya, sampai dia rela mati hanya untuk menyelamatkan manusia. Yesus, mari kita contohi dia. Bukan itu pembahasan kita. Bukan itu, kita teruskan ini cerita. Jadi pada waktu di Laut Kaca, upacara pertama adalah pemberian mahkota. Jadi coba bayangkan perasaan kita pada waktu Yesus datang ke kita. Ini upacara di Laut Kaca, luasnya luar biasa. Terus manusia yang selamat, orang saleh dalam jumlah besar. Pada waktu Yesus datang ke kita, terus dia serahkan mahkota ke kepala kita, bagaimana perasaan kita ya? Nangis, menangis. Terharu, karena pada akhirnya kita menang. Dan luar biasa sukacita kita. Yesus letakkan mahkota di atas kepala kita. Tentu ada ucapannya. Ucapannya disebut di Matius 25. Ucapannya disebut di Matius 25. Ucapan Yesus yang penuh kasih dan menggembirakan ucapan. Kau sudah menang, kira-kira begitu. Kau sudah menang, terimalah kenyataan keselamatan. Jadi saya mau itu. Saya mau alami itu. Saya tidak mau mengalami akhir hidup saya dibinasakan oleh cahaya kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita sama-sama ya, mari kita sama-sama bertekad untuk mengalami peristiwa di Laut Kaca ketika kita mendapat pemasangan mahkota di kepala kita oleh Yesus. Itu yang pertama, upacara pertama. Yang kedua, di Laut Kaca adalah upacara pemberian nama baru. Upacara pemberian nama baru. Nama saya Yance Tumalun. Di sana mungkin Yesus akan berubah menjadi apa yang dicocokkan dengan attitude, karakter saya. Nama baru. Nama baru, tentu saja nama indah ya. Nama itu indah sekali. Pemberian nama baru. Aduh, mengingat ini, mengimajinasi peristiwa ini, luar biasa enaknya ya, senangnya. Dan itulah yang sedang kita perjuangkan sekarang. Makanya, mari kita ikuti nasihat Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu Wahyu 2 ayat 10 bagian akhir. Terus kita diberi nama baru, bukan cuma mahkota, tapi nama baru. Jadi nama itu adalah nama yang Yesus kenakan kepada kita. Dan tentu dia tidak keliru, dia tidak salah. Peristiwa memberikan nama baru kepada kita sangat menggembirakan. Pokoknya itulah permulaan dari mengecap hidup kekal di surga. Sayang ya kalau kita tidak ada di sana. Sayang kalau kita tidak berhasil ada di sana. Pembicaraan saya ini bukan cerita Abu Nawas. Ini yang Maha Kuasa yang memberikan informasi. Dan ini betul akan terjadi sebagaimana belum pernah ada nubuatan Tuhan yang gagal, yang tidak terjadi. Pada masa-masa lalu, nubuatan jadi. Jadi nubuatan ini yang tentang apa yang terjadi di Laut Kaca itu pasti jadi. Pasti jadi. Mungkin kita mencibirkan kita lihat dengan mata sebelah, ini dongeng-dongeng ini. Ya, enggak, ini bukan dongeng. Ini benar-benar akan terjadi sebab apa yang disebutkan, dinubuatkan, dibicarakan oleh Tuhan tidak pernah yang tidak digenapi. Dan kalau ia bilang bahwa ada peristiwa di Laut Kaca, ada peristiwa di Bintang Orion yang tadi, itu betul-betul jadi. Ini bukan cerita Abu Nawas 1001 malam yang dongeng-dongeng untuk menghibur. Ini adalah fakta nubuatan. Tuhan Maha Kuasa. Ini benar.
Nah, kalaupun kita nggak percaya, kalau ini benar, bagaimana? Lalu kita hilang selama-lamanya, bagaimana? Masih bisa ulang kehidupan kita. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi kita mengulangi kehidupan kita. Kita nggak percaya ini eskatologi. Kita nggak percaya laut kaca, bintang Orion, dan lain-lain. Kita nggak percaya. Kalau ini terjadi, dan Anda dikecewakan, karena tidak berada pada rombongan yang berbahagia mengalami keindahan di bintang Orion dan di laut kaca, rugi besar, rugi sendiri. Mumpung kita sudah tahu kebenaran, kita sudah berada pada jalur yang benar, yang betul, yang tidak keliru. Mari bertahan sampai akhir. Mari bertahan sampai akhir. Mari setia sampai akhir. Mari setia sampai akhir. Toh, kalau kita setia sampai akhir, itu juga kita diberkati oleh Tuhan selagi hayat kita di kandung badan sekarang, kan? Diberkati oleh Tuhan. Masalahnya godaan dunia, arus dunia deras sekali. Keinginan daging itu, keinginan daging kita ya, keinginan manusia kita sangat bertentangan dengan keinginan surga. Tetapi filosofi Yesus, Markus 8 ayat 36. Apa untungnya bagi seseorang kalau ia beroleh segenap kesenangan dunia, tapi dia tidak mendapat pengalaman di bintang Orion. Dia tidak mendapat pengalaman mendapat mahkota di kepala pada waktu di laut kaca, mendapat nama baru. Pikirkan, mari kita pikirkan lagi keselamatan kita, saudara-saudara. Kita semua bersaudara, kita adalah anak-anak Tuhan, mari kita saling menguatkan. Dan ini nubuatan atau eskatologi ini, nubuatan eskatologi ini benar, akan jadi. Jangan nanti menyesal kemudian yang sudah tidak ada gunanya. Sekarang bersiap sekarang. Yang berikut lagi, belum selesai kita ini. Jadi di laut kaca itu ada pemberian mahkota, ada pemberian nama baru. Terus yang satu lagi adalah pemberian pelepah kurma. Pemberian pelepah kurma kepada masing-masing orang saleh yang berhasil tiba di laut kaca itu. Apa artinya ini? Alkitab menggambarkan pelepah kurma ini adalah simbol kemenangan. Nah, pelepah kurma diberikan itu ketika kita menerimanya, kita lupa semua penderitaan kita di dunia karena kita menang. Ini tandanya saya memegang pelepah kurma kemenangan. Ya, pelepah kurma kemenangan. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang terjadi. Jadi sebenarnya ada 4 ya di laut kaca ini. Yang satu lagi adalah pemberian kecapi emas. Kecapi. Apa ya? Ukulele, juk, gitar. Nggak tahu lah. Nggak ada informasi lebih jauh. Tapi pemberian kecapi emas. Itu apa? Itu simbol musik. Dan saya pikir betul kecapi itu sama yang Daud gunakan dulu gitu ya. Kecapi. Karena suasana surga dipenuhi dengan kegirangan memuji Tuhan lewat musik yang merdu-merdu. Oh, merdu maksimal. Kalau Anda pernah dengar musik yang paling merdu di dunia ini, itu tidak ada arti apa-apa bandingkan dengan keindahan musik di surga. Kita diberi kecapi emas. Jadi menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan. Tapi memuji yang kusuk, memuji yang saleh, bukan memuji yang ribut-ribut sehingga roh suci lari keluar. Sebab roh suci tidak mau yang ribut-ribut, yang kacau-kacau balau, apalagi kalau itu lagu-lagu lagu-lagu yang memekakkan telinga, rock dan lain-lain. Jadi di surga, suasana surga memuji Tuhan, menyanyi. Bagaimana kalau suara kita tidak merdu sekarang? Ya, karena kita orang berdosa. Ada yang memang ada karunia roh, lahir, suaranya memang merdu.
Tapi kita yang tidak merdu suara, pokoknya kita mau menyanyi dengan segenap hati, dan menurut 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan membaca hati, bukan membaca suara menyanyi kita yang false, yang enggak keruan. Jadi mari menyanyi. Jadi kalau ada lagu pembukaan di gereja, jangan cuma berdiri terus enggak komat kamit mulut. Mari menyanyi, walaupun suara kita enggak benar, enggak merdu. Yang penting hati yang Tuhan mau baca. Tuhan mau baca hati sesuai 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. Karena di surga menyanyi. Ini jangan-jangan karena kita tidak membiasakan diri menyanyi pada waktu kebaktian menyembah Tuhan di gereja, di dunia sekarang, jangan-jangan kita tidak betah di surga karena kita akan risih. Kok menyanyi di sini? Kita tidak tahu menyanyi. Jangan-jangan suasana surga yang sebenarnya bahagia menyiksa kita karena kita tidak tahu menyanyi. Kita tahu menyanyi sebenarnya. Jadi dengan kata lain, walau suara kita jelek, menyanyi, apalagi menyanyi sendiri. Yesus menyanyi. Pernah dengar bahwa Yesus menyanyi walaupun suaranya, karena pada waktu zamannya itu belum ada tape recorder untuk merekam. Tapi Matius 26 ayat 30 menginformasikan bahwa dia menyanyi. Yesus menyanyi. Menyanyi bukan lagu dangdut, bukan lagu-lagu dunia, tetapi lagu-lagu memuji Tuhan. Lagu-lagu yang mengangkat moral, lagu-lagu yang mengangkat hubungan dengan Tuhan jadi lebih akrab. Jadi itu pentingnya menyanyi. Menyanyi itu penting. Di jemaat, di gereja, kalau menyanyi ada kebaktian, menyanyi. Apalagi kalau kita menyanyi sendiri di rumah, kita berdoa 4 mata dengan Tuhan, terus kita menyanyi walaupun suara kita parau. Oh, diterima Tuhan doa kita lewat lagu itu. Ya, diterima Tuhan doa kita lewat lagu itu. Jadi di Laut Kaca ada 4 hadiah. Kita boleh katakan hadiah. Apa? Nama baru, kecapi emas, pelepah kurma, mahkota emas. Ya. Dan inilah yang akan terjadi di Laut Kaca. Jangan tanya berapa lama di Laut Kaca. Baru kita diizinkan masuk kota Allah. Kita tidak tahu, tidak ada informasi. Nanti tunggu tanggal main, supaya kita alami sendiri. Tunggu tanggal main supaya kita alami sendiri. Dan saudara-saudara, bertekad untuk alami sendiri. Jangan cuma dengar ini informasi, terus kita tidak ada di sana. Ruginya luar biasa. Ruginya luar biasa, rugi sekali. Ya. Mari bertekad untuk ada di sana. Apa jalan? Setia sampai akhir. Setia bertumbuh semakin saleh seperti Yesus. Setia sampai akhir. Nah, sesudah pemberian hadiah-hadiah di Laut Kaca ini, sekarang tiba waktunya. Tiba waktunya kita masuk kota Allah, kota Yerusalem baru. Di depan Laut Kaca ada pintu gerbang. Kota Yerusalem baru itu kan ada pintu-pintu gerbang. 12. Yang sisi 1, 3, berikut 3, berikut 3, berikut 3. Jadi pintu gerbang masuk kota, kita masih di luar kan, masih di Laut Kaca. Terus kita akhirnya Yesus katakan, sudah tiba saatnya. Apakah begitu? Tapi kira-kira begitu dalam logika kita manusia. Yesus akan katakan, oke, sudah tiba saatnya kita masuk kota. Sudah sangat rindu mau melihat apa yang di dalam kota. Kita sudah sangat rindu. Tunggu. Apakah ini sudah waktunya tutup Sabat? Belum ya? Oke. Masih ada waktu. Oke, jadi Yesus komandokan, oke, mari kita masuk kota Allah. Pintu gerbang terbuka sendiri. Kita lihat ke dalam. Cuma kita melihat karena kita dari luar. Kita mau masuk. Pintu gerbang kota terbuka. Terus Yesus mengucapkan, mari.
yang sudah bertekun sampai ke akhir. Terimalah hadiah yang sudah disediakan bagi kamu karena kesetiaan kamu, kepercayaan kamu kepada Tuhan. Terus, rupanya pada waktu itu, kita akan mengusulkan sesuatu kepada Yesus. Sebelum kita masuk, kita akan mengusulkan sesuatu. Ron Wan tidak bilang begitu, tapi akan kira-kira begitu. Begini, kita mengusulkan kalau boleh, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, masuk duluan. Masuk duluan. Dan betul, dia masuk, dia dipersilakan Yesus masuk. Wow, tingginya sekitar 4 meter. Kita ini kerdil-kerdil bandingkan dengan tingginya Adam dan Hawa yang asli. Dia masuk. Terus siapa yang berikut sesudah Adam dan Hawa masuk? Kita tidak tahu, tetapi paling kurang kita menghormati pahlawan-pahlawan iman dalam perjanjian lama. Ada Daniel, ada Ibrahim, ada Henok, Henok sudah di sana ya. Ada yang lain-lain. Jadi masuk, ramai-ramai kita masuk. Adam sudah duluan masuk. Wah, luar biasa. Ada ada rincian juga Ellen G. White sebutkan. Waktu kita masuk, mulianya luar biasa. Kota itu mulianya luar biasa. Nah, rincian tentang suasana atau keadaan atau fasilitas yang ada di dalam kota itu tidak rinci dalam nubuatan, tetapi mencekam. Sangat mencekam. Keindahannya luar biasa. Jadi lagi-lagi kita sebelum tanya jawab ya, kalau masih ada waktu, mari kita hayati apa yang disebut dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa ya isinya? Apa yang belum pernah didengar oleh telinga manusia, belum pernah dilihat oleh mata manusia, itulah yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Jadi berdasarkan informasi ini benar-benar rugi kalau tidak masuk surga. Benar-benar rugi. Lagi-lagi filosofi Yesus, Markus 8 ayat 36. Apa untungnya kita beroleh segenap dunia, tapi kita tidak masuk surga? Rugi. Jadi mari bertekun sampai ke akhir. Nah, belum selesai juga informasi eskatologi ini, tapi paling kurang yang besar-besar, yang penting-penting sudah kita sampaikan. Dan yang berikut ini kalau Anda ada pertanyaan, tentang slide pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Oke. Apa namanya ini? Sepintas lalu aja. Sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali, mulai dari situ, dari kakak 2, nih, masa 1000 tahun. Dan Wahyu 20 menyebutkan itu. Itu sudah kita dengar di KKR kita ada satu judul di ceramah kita, masa 1000 tahun. Tamasya di surga 1000 tahun, macam-macam judul. Dan masa 1000 tahun ini, oke, kita sebutkan saja ringkasannya. 1000 tahun kita di surga. Pekerjaan kita menghakimi sama-sama dengan malaikat, dengan Yesus. Siapa yang kita hakimi? Yang kita hakimi adalah orang-orang jahat yang waktu itu ada mati semua. Ada dikubur. Ya, kita hakimi. Jadi catatan-catatan di surga dibuka, tentu begitu, informasinya begitu. Dan kita hakimi orang-orang yang satu persatu, orang-orang kita menghakimi bersama Yesus. Terus kita menghakimi biografi dari Hitler, biografi dari Herodes, kita hakimi lewat itu. Terus tutup buku dari biografi Herodes, contohnya, dia ini sekian lama di hukuman, di eksekusi, neraka, sekian lama. Kita yang tentukan itu bersama Yesus dan malaikat-malaikat. Itu pekerjaan kita selama 1000 tahun di surga. Itu pekerjaan kita. Ya, tentu ada waktu-waktu santai,
selama 1000 tahun, sebab 1000 tahun, panjang sekali 1000 tahun dalam arti yang sebenarnya. Bukan 1000 tahun dalam arti nubuatan. Satu hari sama 1000 tahun. Enggak, ini benar-benar 1000 tahun. Jadi selama masa 1000 tahun itu kita bebas untuk menikmati keindahan surga, terus kita bergaul dengan Yesus tidak lagi cuma dibatasi cuma sekedar iman, padahal kita tidak langsung tatap muka dengan Yesus, dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh, tapi ini kenyataan. Dan kita juga akan bergaul selama 1000 tahun itu dengan malaikat-malaikat surga. Khususnya malaikat yang menjadi pengawal kita pribadi-pribadi. Ini keyakinan kita. Pada waktu kita masing-masing ini dilahirkan oleh ibu kita, surga mengirim seorang malaikat permanen melindungi, menjaga kita sepanjang hayat. Ya, jadi saya ada malaikat pengawal. Tapi saya tidak tahu namanya, saya belum pernah lihat mukanya. Pada waktu itu, sebenarnya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan perkenalkan namanya. Dan kita akan sangat berterima kasih kepada dia, karena dia yang lindungi kita. Kita sebenarnya mau dimalapetakakan oleh setan, tapi dia yang lindungi. Dia ceritakan semua itu di masa 1000 tahun ini, dia ceritakan. Dan kita sangat bersyukur kepada dia. Kepada Yesus juga kita bersyukur, ya. Jadi selama masa 1000 tahun ini, kegiatan kita menghakimi, terus bergaul dengan malaikat-malaikat. Satu lagi yang menarik, yang saya suka alami selama 1000 tahun ini. Kita bisa tamasya ke bumi-bumi lain, ke jagat raya. Dengan menggunakan fasilitas yang Yesus siapkan supaya kita bisa ke sana. Mungkin pakai sayap atau bagaimana. Kita bisa tamasya ke bumi-bumi lain. Bumi-bumi lain yang ada manusia. Yang ada Adam dan Hawa mereka. Mungkin bukan bernama Adam dan Hawa. Tetapi ada Adam dan Hawa mereka. Dan waktu kita pergi ke mereka punya bumi, informasi Roh Nubuat menyebutkan, kita akan melihat bahwa mereka punya pohon pengetahuan baik dan jahat, utuh, tidak disentuh. Jadi karena mereka tidak berdosa. Ya, mereka tidak berdosa. Jadi kita akan bergaul dengan mereka, manusia-manusia di bumi lain, dan mereka itu juga bertambah-tambah jumlah, memenuhi bumi mereka itu. Dan kita akan bergaul dengan mereka, mereka akan sangat curiosity, sangat ingin tahu, dan mereka bertanya ke kita, bagaimana sih pengalaman kamu waktu di dunia, sehingga pencipta kita yang namanya yang oknum kedua dari kealahan, mati hanya untuk bumi kamu. Dan kita akan ceritakan panjang lebar semua proses penebusan yang dibuat oleh Yesus, termasuk pengalaman kita dalam The Great Controversy, pertarungan baik dan jahat, dan kita menangkan semua cobaan-cobaan dari setan yang jahat itu. Kita cerita mereka, mereka itu manusia yang tidak berdosa di bumi lain, terkagum-kagum dengarkan keterangan kita, kesaksian kita. Luar biasa. Dan kita ceritakan, nggak puas-puas mereka tanya lagi, sampai mereka puas. Sebaliknya, kita bertanya kepada mereka punya perkembangan teknologi. Karena mereka nggak berdosa, teknologi mereka bertambah terus. Sedangkan bumi kita yang berdosa, bumi manusia berdosa kok bisa capai bulan. Apalagi teknologi di dunia yang tidak berdosa, yang ribuan tahun mereka itu sudah mengembangkan teknologi mereka, sains mereka, sehingga mereka punya teknologi tinggi sekali. Nah, kita mau belajar dari mereka tentang itu. Dari Yesus juga, tapi dari mereka, karena mereka alami sendiri. Jadi lagi-lagi ya, ini yang terakhir, himbauan saya yang terakhir. Indah sekali. Indah sekali di surga. Indah sekali. Kita akan tamasya di bumi-bumi lain. Tidak puas-puas kehidupan kita. Bahagia terus. Tidak akan ada unsur bosan. Lamanya adalah kekal.
tidak ada unsur bosan. Kita akan mempelajari hukum alam jagat raya di bawah pimpinan dari pencipta kita, Yesus. Jadi, saudara, rugi kalau tidak tiba di sana. Bersiap sekarang. Bersiap sekarang. Dari tahun 2020 sampai sebelum UUHM, itu kesempatan kita bersiap. Kalau tidak, kita rugi besar. Rugi besar dari apa yang disediakan oleh kali kita, oleh pencipta kita yang mengasihi kita. Baik, mungkin ini waktunya tutup salat atau ada pertanyaan? Kita masih bisa sambung lagi berikut ini. Saya sharing nih Pendeta Sir Tumalun. Ya. Jadi artinya begini, kalau saya lihat dari pembahasan dari beberapa sahabat yang lalu, sehubungan dengan pembahasan sekarang juga sama, artinya begini, bahwa kalau saya lihat jadi objek penderitanya ini adalah hanya pemelihara sahabat saja ya, kelihatannya seperti kayak begitu. Jadi karena melihat situasi yang ada, bahwa undang-undang hari Minggu itu tidak akan terjadi kalau umpamanya mungkin tidak ada pemelihara sabat. Apakah seperti itu? Mungkin itu. Kita share-nya seperti itu saja. Karena kenapa? Bahwa nubuatan itu mungkin saja tidak terjadi kalau tidak ada orang-orang pemelihara sabat. Mungkin ini pemikiran kita secara logika aja, Pak. Iya. Jadi itu benar, pendapat saudara benar, karena ada sabat, terus kepausan yang mau menonjol-nonjolkan popularitasnya, dia ciptakan patung binatang atau hari Minggu itu menyaingi hari Sabat dan harapan dia menang. Tapi dia manusia kok. Dia manusia bagaimana bisa menang dengan Tuhan yang adalah kali. Jadi kalau tidak ada Sabat, tidak ada undang-undang hari Minggu. Dan memang ini yang terjadi kenyataan, yaitu Sabat sudah dipelihara sejak Adam. Dan pada akhir zaman, Sabat akan dilecehkan oleh tanduk kecil, oleh binatang laut, Wahyu 13, tanduk kecil di Daniel 7 ya. Jadi adanya undang-undang hari Minggu ini, oleh karena kepausan atau tanduk kecil itu mau menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Dan dia ikon yang dia rasa paling tepat untuk mempopulerkan dirinya, itu kepausan ini, adalah hari Minggu. Nah, kita dari dulu kan umat Tuhan disuruh pelihara Sabat dari zaman Adam. Jadi kita yang betul-betul kena DP mau bilang getah atau penganiayaan karena kita tidak mau hari Minggu. Jadi kayak pelengkap penderita, begitu ya? Ya, bagaimana? Jadi kayak pelengkap penderita. Pelengkap penderita. Maksudnya bagaimana? Ya, artinya semua itu akan terjadi kalau seumpamanya yang pemelihara Sabat itu harus berbalik menjadi pemelihara hari Minggu. Karena sudah masuk undang-undang kan? Ya. Ya. Jadi kita mau pelihara Sabat, mau menyenangkan hati Tuhan, ya pelihara Sabat. Tapi kalau kita tidak tahan penganiayaan, kita berbalik meninggalkan Sabat dan memelihara hari Minggu. Ya. Atau kita belum dapat arti dari pertanyaan saudara? Apakah itu jawaban yang dimuluskan? Boleh nanti kita bahas lagi, Pendeta. Sorry, bagaimana? Nanti saja kita, karena sudah mau tutup Sabat, nanti kita bahas lagi. Iya, bicara eskatologi panjang. Karena ada beberapa pertanyaan juga yang sebenarnya akan saya tanyakan sehubungan dengan mengenai masalah pemelihara Sabat ini, yang tadi dikejar-kejar kan, nanti ya. Dan juga ada mengenai masalah meterai, itu ada saya pertanyaan, tapi mungkin nanti di Sabat berikut saja kita bahas. Terima kasih, Sir. Tuhan berkati. Mari kita menjadi pencari kebenaran yang handal. Kita menjadi pencari kebenaran yang handal.
Itu Tuhan suka. Oke, ada lagi pertanyaan lain atau kita tutup sahabat dulu atau bagaimana? Pak, boleh saya tanya satu pertanyaan nggak, Pendeta? Pendeta, Ya. pada waktu itu orang Israel pemelihara hari Sabat itu bagaimana ya keadaan mereka? Apakah mereka juga termasuk orang-orang yang memelihara Sabat, tapi mereka juga percaya Tuhan Yesus? Kan ada orang Israel sekarang yang sudah mesianik. Itu mereka kan percaya Tuhan Yesus, mereka pemelihara hari Sabat. Bagaimana ya dengan mereka? Itu saja, Pendeta. Ya, kalau mereka pemelihara Sabat, mereka percaya Yesus. Yohanes berapa ya? 14 ayat 6. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau mereka percaya Yesus itu inti. Dan Yesus minta sucikan Sabat, mereka percaya Sabat. Maka mereka itu umat Tuhan, walaupun mungkin mereka bukan di gereja kita. Tapi ada juga di Israel, ada Advent. Di tanah Israel sekarang, walaupun tidak banyak. Ada Advent, Yahudi Advent. Nah, kalau orang Yahudi, darah Yahudi, keturunan Yahudi di Amerika, banyak orang Advent di sana, yang Yahudi. Oke, apa ini menjawab pertanyaan? Atau kita belum mengerti betul pertanyaan suster? Gimana? Sudah Pak Pendeta, udah tutup Sabat. Oke, ya. Oke, jadi MC ambil alih aja. Oh ya, baik. Terima kasih untuk Pendeta Gitu Malun telah membawakan Terima diharapkan untuk sahabat dapat semua untuk bisa kembali hadir untuk bisa menyampaikan kabaran supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak yang akan disampaikan. Dan untuk renungan tutup Sabat dan doa tutup yang akan dibawakan oleh kita Saful. Silakan untuk kita Saful. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Nih, udah. Nih. Halo, selamat Sabat. Selamat Sabat. Apa suara saya kedengaran? Ya. Ini dimatiin. Kedengaran suara saya? Nah, jelas. Kedengaran. Oke, renungan tutup Sabat saya pada sore hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kita harus selalu mengucap syukur. Mungkin terkadang atau bahkan sering ada hal-hal yang susah untuk kita mengucap syukur, yang membuat kita susah untuk mengucap syukur. Apalagi di saat-saat seperti ini, di masa-masa corona seperti ini, kayak pekerjaan, kita susah untuk mendapatkan pekerjaan karena lagi musim corona, atau bahkan kita mau keluar kemana-mana pun susah karena takut mau keluar karena ya corona ini. Nah, kunci supaya kita tetap bersyukur adalah dengan kita selalu melihat kebaikan Tuhan kepada kita. Kadang ada hal-hal yang kita tanpa sadar lupa untuk kita syukuri. Contohnya kita sampai saat ini
di musim corona ini kita masih sehat, bahkan masih hidup sampai saat ini. Untuk kayak kita juga harusnya bersyukur karena keluarga kita masih dilindungi, masih sehat, di mana masih lengkap juga, di mana banyak di luar sana keluarga yang harus kehilangan salah satu anggota keluarganya karena virus corona ini. Bahkan terkadang kita juga lupa untuk untuk mengucap syukur di saat kita ada tempat tinggal dan kita tidak perlu takut kepanasan, tidak perlu takut kedinginan atau bahkan kehujanan. Padahal di luar sana ada banyak orang yang tidak ada tempat tinggal untuk dia berteduh. Dan kita juga kadang lupa untuk mengucap syukur kalau sampai saat ini kita bisa makan enak. Sedangkan masih banyak di luar sana yang susah untuk mendapatkan makanan. Kalaupun mereka dapat makanan, mungkin makanan-makanan sisa-sisa dari orang-orang. Banyak sekali hal-hal yang harusnya dapat kita syukuri. Tuhan akan senang kalau kita itu mempunyai sifat yang selalu mengucap syukur. Jadi, saya ajak kita semua untuk mari kita lebih banyak mengucap syukur dan jangan pernah mengeluh atas apa yang kita miliki saat ini. Karena di luar sana banyak orang yang mempunyai banyak orang yang kebutuhannya bahkan kita lebih banyak daripada mereka, tapi mereka pun tetap mengucap syukur. Masa kita yang segala kepenuhan kita tercukupi, tapi kita masih mengeluh dengan segala hal yang dimana kita sudah diberkati dan maksudnya kita masih dipenuhi sampai saat ini. Demikian firman saya, renungan tutup sahabat saya pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami yang dapat kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, berkati firman yang sudah disampaikan tadi, agar kami dapat lebih sering mengucap syukur kepada-Mu atas segala yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan menghadapi 6 hari bekerja kami, ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami. Ya Tuhan, jauhkan kami dari segala macam pencobaan, godaan, kecelakaan, maut, maupun wabah yang akan menimpa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, inilah doa yang kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat minggu bekerja semuanya. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Terima kasih pendeta untuk firman bekerja. Terima kasih pendeta, makasih. Selamat minggu bekerja semuanya. Sampai ketemu besok. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Terima kasih pendeta. Pendeta bekerja semuanya. Terima kasih, Sir Tumalun. Subuh besok pendeta. Doa subuh besok pendeta.